Assembly Church, apa kabarnya pagi ini? Saya berdoa semua sehat-sehat dan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita sebentar akan mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama saya sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami boleh ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau satukan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
memuji Tuhan. Saudara percaya dalam segala keadaan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, hibatkan pujinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, hibatkan pujinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, hibatkan pujinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. Saudara lebih dari pemenang. Kita 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 lebih
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam setiap keadaan, oh Tuhan beserta kami, kemenangan bagian kami Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian online Assembly Church. Bagaimana kabar saudara dan saudari semuanya? Saya percaya Anda semua pasti mengalami minggu yang penuh sukacita di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perkara baik yang terjadi dalam hidup kita. Di ibadah minggu depan, kita akan kedatangan pembicara tamu, Pastor Yosafat Prawiro. Beliau akan membawakan firman Tuhan dengan tema Allah dan perlindungannya. Grow Class atau kelas pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari ini pada jam 12 siang dengan menggunakan Zoom. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan lebih dalam lagi bersama Pastor John Halim. Untuk memperoleh link Zoom, silakan menghubungi Pastor John Halim atau Pastor Herniwati Halim. Demikian berita gereja untuk minggu ini. Selamat berhari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Saya percaya semuanya keadaan sehat-sehat selalu. Senang berjumpa bersama saudara di live streaming bersama kami. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama saya dan bersama kalian semua. Mari saya mau mengajak saudara-saudari untuk menyatakan pernyataan iman kita dengan segenap hati. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya, setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani, menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan, kuasa, dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Selamat pagi saudara. Kita percaya Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Dan jangan lupa saudara, kita akan minta belas kasihan Tuhan untuk negara Afghanistan pada saat ini, di mana anak-anak Tuhan sedang dalam keadaan yang tersiksa ya. Mereka mencoba untuk pergi dari situ. Mereka perlu doa kita. Mereka perlu belas kasihan Tuhan supaya Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya mereka bisa pergi dari Afghanistan ya saudara ya. Mari kita berdoa bagi mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kaulah gunung batu kami, Kaulah tempat perlindungan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan untuk negara Afghanistan pada saat ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih tertinggal di sana dan sedang mengalami Tuhan siksaan Tuhan yang berat di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau lindungi dan jaga mereka Tuhan. Kau berikan mereka wisdom untuk apa yang mereka lakukan dan katakan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kau jagai mereka Tuhan. Kau kuatkan iman mereka Tuhan. Kau lindungi, Kau jaga Tuhan, Kau peluk mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada mereka, Kau berikan pertolongan, Kau berikan jalan keluar bagi mereka, Kau berikan supaya mereka Tuhan bisa keluar dari negara Afghanistan itu Tuhan Yesus. Tuhan berikan perbedaan Tuhan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang asing yang sedang bekerja di Afghanistan. Kami berdoa juga untuk citizen yang ada di Afghanistan Tuhan, yang decide untuk tetap tinggal di sana. Kiranya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap bersama mereka Tuhan. Dan tiada yang mustahil Tuhan, di mana Injil-Mu Tuhan di sana kiranya terus giat dinyatakan Tuhan, dan banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya terjadi revival juga di sana Tuhan, karena kami percaya Tuhan Injil itu adalah kuasa-Mu Tuhan Yesus, di mana kuasa yang bergerak itu bekerja Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh Tuhan pemerintahan Afghanistan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan para pemimpin Taliban ini Tuhan Kau boleh celikan mata mereka, Kau boleh celikan hati mereka supaya mereka bisa melihat siapa Allah yang hidup yang sesungguhnya, dan mereka boleh Tuhan berbalik jalannya. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus, pada zaman-zaman akhir Tuhan, di mana kuasa-Mu dinyatakan di dalam dunia ini Tuhan, dan banyak orang yang boleh berbalik kepada Tuhan. Tuhan, kami meletakkan negara Afghanistan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang bekerja, Kau berkuasa Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu di seluruh dunia, supaya Tuhan kami boleh mempunyai belas kasihan yang lebih mempunyai hati Tuhan, untuk terus berdoa bagi negara Afghanistan ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan mereka boleh Tuhan Yesus Kau lindungi dan jaga Tuhan Yesus. Kau boleh Tuhan
celikan mata hati mereka ya Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Kami sekali lagi mau meletakkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kaulah penjaga kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah gunung batu kami, di mana Tuhan tangan kanan-Mu terus memegang kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lindungi dan jaga sekali lagi anak-anak-Mu di Australia juga Tuhan, di masa COVID ini Tuhan, di mana berkat-Mu Tuhan kiranya terus Tuhan kami rasakan perlindungan penjagaan Tuhan. Terus Tuhan, di mana keluar masuk kami Tuhan Kau jagai. Terima kasih Bapa. Kami memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan di Assembly Church Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Bapa, agar kami benar-benar Tuhan dapat menangkap setiap rema yang akan Tuhan berikan buat kami secara pribadi. Allah Roh Kudus, tolong hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang beracara sepanjang firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Iya saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam satu subtema pada minggu ini. Kita akan masuk mengenai Allah dan kuasanya. Kalau minggu lalu Pastor John sudah membawa kita mengenai Allah dan kehadirannya, dan minggu ini saya akan membawa saudara dan saya sama-sama kita akan masuk ke dalam Allah dan kuasanya. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin saudara dan saya menyaksikan satu video singkat, nggak terlalu panjang ya, cuman 1 menit, sekitar 1 menit lewat sedikit, biar saudara dan saya dapat menyaksikan video ini. This is power, energy, force. Along the U.S.-Canadian border is one of the most unique destinations in North America, the incomparable Niagara Falls. It's the oldest state park in the United States, and it's where you'll see nature and gravity take its course, with millions of visitors each year getting wet and looking on in astonishment. Comprised of 3 waterfalls, the American, Bridal Veil, and Horseshoe Falls, Niagara Falls State Park stretches more than 400 acres, with close to 140 of those acres submerged underwater. The beauty of the falls is enough to move anyone, and the power of the falls is enough to move anything. 4 of the 5 Great Lakes, Superior, Michigan, Huron, and Erie, drain into the Niagara River before emptying into Lake Ontario in a breathtaking, orchestrated symphony of epic natural proportions. The water's velocity is 32 feet per second, hitting the base of the mighty Horseshoe Falls with an astounding 2,500 tons of force. See why people from around the world come to this part of the country to stand in awe at the cascading thunder that is Niagara Falls. Ya saudara, kita baru saja menyaksikan sama-sama mengenai video kekuatan daripada air terjun Niagara Falls. Ya, seperti saudara ketahui, Niagara Falls ini adalah air terjun yang ada di perbatasan antara Amerika dan Kanada, saudara. Dan Niagara Falls ini merupakan salah satu
sumber air terjun yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik di Amerika dan Kanada. Dia memiliki volume air yang terbesar di dunia yang menghasilkan 2,4 juta kilowatt tenaga listrik untuk digunakan setiap hari. Jadi saudara bayangkan, digunakan setiap hari 2.400.000 kilowatt tenaga listrik, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Air terjun Niagara Falls ini setiap detiknya itu mengalir 700.000 galon air atau sekitar 28 juta liter air, saudara, yang dihasilkan oleh air terjun Niagara Falls ini, saudara. Dan pembangkit tenaga listrik ini yang berdasarkan dari kekuatan kuasa dari tenaga air terjun Niagara Falls ini, saudara, itu dipakai melayani kebutuhan di sekitar wilayah New York dan Ontario Selatan, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, begitu besarnya kuasa yang dihasilkan oleh air terjun Niagara Falls ini. Dan puji Tuhan, saudara, kami dan keluarga Tuhan izinkan sempat untuk kami tinggal di Kanada, saudara, ya. Kami tinggal di Kanada, kami tinggal di Toronto. Dan jarak untuk dari kami, tempat tinggal kami ke air terjun Niagara Falls itu tidak terlalu jauh. Sekitar kurang lebih 2 jam, saudara, kami sudah bisa sampai di air terjun Niagara Falls ini. Dan puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, hampir setiap tahun, saudara, kami dapat pergi ke air terjun ini untuk berlibur atau untuk mesbah keluarga. Itu bisa sekitar 1 sampai 2 kali, minimal kami bisa 1 kali, ya saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan kami menyaksikan sendiri bagaimana kuat kuasanya air terjun Niagara Falls ini, saudara. Ketika dia mengalir, saudara, airnya, saudara, yang begitu kuat, yang begitu keras, saudara, yang dapat menghasilkan tenaga pembangkit tenaga listrik air, saudara, itu dapat kami saksikan, saudara. Kami sudah masuk sampai ke belakang air terjun Niagara Falls. Kami sudah masuk sampai mengikuti di bawah air terjun Niagara Falls. Dan kami dapat melihat bagaimana besarnya Allah kita, Tuhan kita, dan kuasanya yang dahsyat yang menciptakan air terjun Niagara Falls ini, saudara. Amin. Ya saudara, air terjun Niagara Falls ini, saudara, merupakan salah satu bukti bahwa alam yang sudah Tuhan ciptakan dengan kuat kuasanya nyata di depan mata saudara dan saya. Amin. Kita dapat melihat dengan mata manusia kita bagaimana itu ada di hadapan kita, seperti saya, saudara, dan keluarga, atau mungkin saudara-saudara yang lain yang sudah menyaksikan air terjun Niagara Falls ini secara pribadi. Kita melihat dengan mata manusia kita. Begitu dahsyatnya, saudara, begitu besarnya, begitu luar biasanya hal ini bisa terjadi, ya saudara. Tetapi yang mau saya bawa kepada saudara dan saya adalah di balik daripada air terjun Niagara Falls ini, bagaimana Allah kita sendiri, bagaimana Tuhan kita sendiri dengan kuat kuasanya, dengan kebesarannya, dengan kedahsyatannya, sehingga air terjun ini terjadi, saudara. Saudara dan saya harus melihat jauh daripada apa yang dapat kita lihat, saudara. Karena di dalam 2 Korintus pasti saudara sudah tahu ayat ini merupakan ayat yang sering kali kita baca dan kita dengar, ya saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 7 di mana dikatakan bahwa saudara dan saya, kita hidup karena kita percaya. Kita hidup bukan karena kita melihat saja, saudara. Kita melihat yang di depan mata kita, tetapi kita juga percaya bagaimana air terjun ini, kedahsyatan daripada kuat kuasa yang dihasilkan air terjun ini, ada kuasa yang menciptakannya, ada kuasa yang menjadikannya, saudara. Amin. Ya saudara, air terjun ini diciptakan, saudara, bukan air terjun ini diciptakan, ya saudara, pembangkit tenaga listrik ini, saudara, itu didirikan pada tahun 1881. Jadi saudara dan saya bisa bayangkan kalau 1881, sekarang kita hidup di dalam tahun 2021, berarti kurang lebih 140 tahun, saudara. Ya, 140 tahun air terjun pembangkit tenaga listrik itu didirikan sudah 140 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan umur kita aja nggak sampai segitu, saudara. Ada satu
yang kalau misalnya kita lihat secara mata manusia itu sepertinya ada suatu kekekalan ya. Ada suatu yang mungkin nanti kita sudah kembali ke rumah Bapa, anak cucu kita bisa tetap menyaksikan bagaimana air terjun ini dan pembangkit tenaga listrik ini ada. Amin. Tetapi kuasa yang ada di balik terjadinya air terjun ini, saudara, itu juga ada kuasa yang kekal. Kuasa Tuhan kita, Allah kita yang kekal, saudara, yang ada, saudara, di balik daripada penciptaan daripada air terjun ini. Ya saudara, kalau misalnya kita melihat, saudara, bagaimana kedahsyatan, bagaimana luar biasanya Tuhan kita, Allah kita yang ada, saudara, yang menciptakan seluruh bumi ini. Bagaimana saudara dan saya kita dibawa, kita belajar sama-sama sejak hidup kekristenan kita pribadi lepas pribadi. Kita belajar dari Kejadian hingga kita sampai Wahyu, saudara. Kita melihat bagaimana kedahsyatan kuasanya, mujizatnya Allah kita. Yang mungkin saat ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu, saudara-saudara dan saya akan kehabisan waktu. Kita nggak akan bisa dengan waktu yang singkat untuk kita menjabarkan mujizat, kuasa, kedahsyatan Allah kita, saudara. Tapi buat kita itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, saudara. Buat anak-anak Tuhan yang percaya. Tetapi buat mereka yang gak percaya, mereka yang ngelihat pun, saudara, mungkin mereka juga menjadi suatu kedahsyatan yang membuat mereka, atau suatu rasa yang membuat mereka menjadi tergugah. Seperti saudara dan saya ingat, saya pernah membawakan khotbah mengenai Rahel, seorang perempuan sundal yang membantu pengintai yang diutus oleh Joshua. Kalau saudara masih ingat, di situ Rahel mengatakan kepada pengintai itu, bagaimana akhirnya Rahel mau mengenal Tuhan. Karena Rahel melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, Allahmu yang luar biasa, Allahmu yang dahsyat, Allahmu yang dapat membelah laut menjadi dua, saudara. Dan itu membuat mereka menjadi takut dan mereka menjadi percaya kepada Allah yang disembah oleh Joshua dan kedua pengintai itu. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, hari ini, saudara, bagaimana kita mau, saudara, untuk kita menyadari bahwa Allah kita dan kuasanya yang luar biasa itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Hari ini saya akan membawa saudara dan saya ke dalam 3 poin aja, saudara. Tetapi saya mau saudara dan saya untuk kita sama-sama ingat, untuk kita sama-sama menjadi satu rema yang baru, untuk itu membawa kita ke dalam kehidupan kita saat ini, di mana saudara dan saya tahu bahwa kehidupan saat ini kita nggak mudah, ya. Kita diperhadapkan pada keadaan COVID, situasi COVID, di mana Delta, salah satu virus barunya, ya saudara, sudah menyebar. Dan kita lihat bagaimana tingkat daripada kasus yang kita sama-sama tahu di dalam New South Wales ini, khususnya juga di Indonesia dan di beberapa negara di dunia, saudara, yang sepertinya aduh Tuhan, kapan ini berakhir? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Dan hari ini saudara, saya mau membawa saudara dan saya untuk kita ingat lagi bagaimana Allah dan kuasanya ada di hidup saudara. Tetapi ada 3 hal yang hari ini kita mau saudara dan saya lakukan untuk kita dapat meresponi Allah dan kuasanya yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara, adalah saudara dan saya, kita harus mengakui kuasa Tuhan itu ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Akui kuasanya, saudara. Di dalam Mazmur 68 ayat 34 dan 35 dikatakan demikian. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ayat ini menyatakan kepada saudara dan saya bagaimana kekuasaan dan kekuatan Allah yang dikaruniakan kepada umatnya. Dikaruniakan kepada saudara dan saya.
Jadi kekuasaan dan kekuatan Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Dikaruniakan, diberikan kepada saudara dan saya. Ya, amin. Jadi yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita mengakui. Akuilah. Di sini akuilah itu begini saudara. Bahwa kita ada suatu penyerahan, ada suatu pernyataan dari saudara dan saya yang disertai dengan landasan yang kuat. Jadi kita mengakuinya, kita berserah, kita menyatakan bahwa Tuhan dan kuasanya ada bersama dengan kita dengan landasan yang kuat saudara. Dengan satu kebenaran yang kita percaya, sehingga kita tidak mudah untuk saudara dan saya digoyahkan atau digoncangkan. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris, saudara tuh dan saya harus admit, saudara harus stand firm dan saya harus stand firm bahwa ada kekuasaan dan kekuatan Allah bersama dengan hidup kita. Ya. Kalau saudara perhatikan saudara, di sini itu kekuasaan di dalam ayat 35 saudara, 36 ayat yang ke-34 saudara. Kata akuilah kekuasaan, kemudian dikatakan bagaimana dia akan mengaruniakan kekuasaan itu juga, dan kekuatan itu saudara, itu menggunakan kata och, ya, ose saudara, yaitu yang tadi saya katakan maksudnya itu mengakui, mengakui dengan landasan yang kuat. Jadi kata kekuatan ini dan kekuasaan ini itu merupakan dua kata yang sama, saudara. Waktu saya lihat, aduh Tuhan, ini dua kata yang sama yang dikatakan bagaimana Tuhan ketika kita mengakui kekuasaan Allah, kemudian Allah akan mengaruniakan kekuasaan itu kepada kita, saudara. Jadi dengan kata lain, bahwa seberapa besar pengakuan saudara dan saya akan kekuasaan Allah, sedemikianlah kekuasaan dan kekuatan itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara, jadi saudara dan saya, seberapa besar saudara dan saya mengakui. Mungkin saat ini saudara dan saya mengakui Allah cuma 50%. Dan 50% itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah. Padahal kekuatan dan kekuasaan Allah itu luar biasa. Dia itu absolut. Suatu yang mutlak saudara. Tetapi ketika saudara dan saya mengakuinya hanya 50%. Demikianlah itu terjadi kepada saudara dan saya 50%, saudara. Ini menggunakan kata dasar yang sama, saudara. Ya, Efesus 1 ayat 19 mengatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara, hari ini, pagi hari ini, mari kita sama-sama. Kita mau mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah itu 100%, saudara. 100% kalau pada saat tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara dan saya kita hanya mempunyai pengakuan atau kita hanya mempunyai iman kita hanya percaya kita, mungkin udah sampai 20%, saudara. Mari saudara, pagi hari ini saudara, jangan kita mau saudara, untuk kita hanya punya kepercayaan kita 20%. Karena itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau bangkit. Kita mau bangkit, kita mau balik ke dalam 100%. Mengakui kekuasaan dan kekuatan Tuhan itu. Sehingga itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya 100%. Amin. Amin. Karena seperti yang tadi saya katakan, kekuasaan Allah itu mutlak. Kekuasaan Allah itu absolut, ya. Itu adalah satu hal yang saudara tidak bisa diganggu gugat, saudara. Kita mau pagi hari ini, kita mau mengakui kuasanya. Karena kita harus sama-sama sadar bahwa kuasa Allah itu melebihi apa yang saudara dan saya pikirkan. Karena dia dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang saudara dan saya pikirkan, apa yang saudara dan saya rasakan.
Amin. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua. Setelah kita mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah, mari sama-sama kita mau singkirkan kuasa diri kita. Saudara dan saya mau kita menyingkirkan kuasa diri kita. Karena ada kuasa diri yang ada di dalam daging kita, saudara. Itu yang harus saudara dan saya latih setiap hari. Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Untuk saya dapat mengesampingkan Tuhan. Untuk saya dapat menyingkirkan kuasa diri saya. Semakin hari semakin baik. Ya, biar Allah Roh Kudus menolong saudara dan saya. Singkirkan kuasa diri kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-19. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Karena kesombongan atau kemampuan yang tinggi akan kuasa diri saudara dan saya, itu akan membuat saudara dan saya tidak mengakui kuasa Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin saudara dan saya kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita mempunyai kehidupan yang nyaman saat ini, kita mempunyai uang yang cukup di bank kita, kita mempunyai investasi yang banyak di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai pekerjaan yang baik, kita mempunyai usaha yang baik. Itu kuasa diri saudara yang kita punya. Kita pandai dalam hal apa, itu kuasa diri saudara. Tetapi hati-hati saudara, kuasa diri ini saudara dapat menyingkirkan atau saudara dapat membuat kuasa Tuhan itu menjadi lebih kecil. Ya, karena kuasa diri manusia itu kadang-kadang kita lebih dapat menyeret kita kepada kesombongan diri. Sehingga kita berpikir bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak terkesan, saudara, kepada orang-orang yang menganggap dirinya lemah. Sebab itu, kuasa Tuhan akan sempurna bekerja ketika saudara dan saya datang ke hadapan Tuhan. Kita datang mengakui bahwa, oh ini saya hanya manusia biasa Tuhan. Di dalam kelemahanku, maka kuasamu akan bekerja dengan sempurna. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan enggak terkesan saudara sama orang-orang yang menganggap dirinya kuat. Ya, saudara kuat, puji Tuhan. Tapi orang yang menganggap dirinya kuat, orang yang menganggap dirinya mampu melakukan segala sesuatu, orang-orang yang menganggap dirinya pandai saudara, itu Tuhan enggak terkesan saudara. Kalau kita pelajari sama-sama saudara pasti ingat ya, bagaimana ketika orang Saduki datang kepada Tuhan, mereka bertanya tentang kebangkitan. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 33. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah ayat 29, bagaimana Tuhan Yesus menjawab kepada mereka. Dikatakan demikian, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tuhan katakan kepada orang-orang Saduki ini, bagaimana orang-orang Saduki ini kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa Tuhan Yesus katakan saudara? Kalau kita ingat orang-orang Saduki ini adalah mereka adalah sekelompok dari orang-orang kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem sehingga bait suci dihancurkan saudara. Ya, orang-orang Saduki ini, saudara, kaum Saduki ini, mereka tuh bertanggung jawab terhadap ibadah. Ibadah yang dilakukan di bait suci. Jadi mereka tahu benar juga, saudara, tentang kitab suci ini. Ya, mereka yang dimana hampir seluruh imam-imam yang melayani, saudara, dapat digolongkan kepada kaum orang Saduki ini. Ya, mereka jadi orang-orang Saduki ini mereka tuh konservatif saudara. Dia dalam menelaah firman Tuhan, dalam menginterpretasikan kitab suci saudara. Itu tuh mereka orang-orang yang pandai di dalam pengetahuan Alkitab mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu sesat
sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Saudara, mungkin saudara hari ini dan saya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya saya membaca Alkitab setiap hari. Saya tahu bagaimana kuasa Tuhan. Tetapi biarpun saudara belajar firman Tuhan, biarpun saudara melayani Tuhan dengan keberadaan saudara yang full, walaupun saudara menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan, ataupun saudara bersaksi, tetapi pada saat saudara dan saya, kita tidak menempatkan kuasa Tuhan itu 100% di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak mau menyingkirkan kuasa kedagingan saya. Saya pandai bermain musik, saya pandai menelaah firman Tuhan, saya pandai berkhotbah, saya pandai bersaksi. Maka saudara dan saya adalah sesat. Maaf saudara, saya tegas mengatakan ini. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan saudara. Tuhan Yesus mengatakan kamu sesat. Untuk itu saudara, mari kita mau sama-sama untuk kita pada pagi hari ini, kita mau kembali, kita sadar saudara. Seperti yang sering kali saya katakan, firman Tuhan adalah satu alat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena dia mengasihi saudara dan saya untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengingatkan kita. Amin. Ya. Jangan saudara dan saya mengandalkan kuasa diri kita. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Karena kuasa kita terbatas, saudara. Kuasa kita nggak absolut, ya, nggak terbatas. Namun kuasa Tuhan itu absolut, tidak terbatas oleh apapun juga. Kuasanya sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Kuasanya sanggup mengubah kegagalan yang mungkin saat ini saudara dan saya alami. Karena kita tidak bisa mengandalkan kuasa manusia kita menjadi suatu kemenangan. Kegagalan yang saudara dan saya alami akan menjadi kemenangan. Amin. Ya, kehidupan saudara dan saya mungkin saat ini kita merasa kita terpuruk. Kuasa Tuhan sanggup mengubah kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Poin yang ketiga saudara, poin yang ketiga adalah kita nggak stop sampai di situ. Kalau yang pertama kita mau mengakui kemahakuasaan Tuhan itu 100%. Kemudian kita mau menyingkirkan kuasa diri kita. Poin yang ketiga adalah saudara dan saya, kita harus belajar untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Sebab kerajaan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Mungkin saudara, Pastor John pernah membawakan mengenai hal kerajaan Allah. Saya nggak akan bahas sampai lebih detail lagi di sini. Kerajaan Allah adalah kehadiran Tuhan di muka bumi ini, di mana orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling saudara dan saya, itu dapat menyaksikan, itu mereka dapat melihat bagaimana anak-anak Tuhan dapat melakukan hal yang menjadi berkat, menolong secara apa yang terlihat oleh mata duniawi kita. Bagaimana orang-orang di muka bumi ini dapat melihat bahwa ada Allah yang menciptakan seluruh seisi dunia ini ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya cuma bawa sekilas daripada kerajaan Allah. Tetapi saudara coba ingat kembali tentang pelajaran kerajaan Allah. Atau mungkin masih ada video di dalam link Assembly Church. Saudara bisa lihat lagi ya saudara. Saya nggak akan bawa bagaimana kerajaan Allah itu. Tetapi yang saya mau bawa adalah bagaimana kerajaan Allah, saudara dan saya, warga kerajaan Allah. Itu bukan hanya berkata saja. Itu tetapi saudara dan saya juga harus mendemonstrasikan kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, pengertian saya belajar untuk mendemonstrasikan. Kita tahu bahwa belajar adalah saudara dan saya harus ada suatu proses usaha yang kita lakukan untuk ada suatu perubahan atau ada suatu hasil yang terjadi di depan mata kita. Itu belajar saudara. Jadi saudara dan saya jangan menjadi takut atau saudara dan saya jangan menjadi
agak gak mau lakukan karena nggak berhasil. Bukan. Proses belajar yang saya katakan di sini adalah mari sama-sama kita belajar, saudara. Ya saudara, seperti saat ini saudara sedang COVID-19, kita lockdown di rumah. Mungkin ada kesukaan dari saudara dan saya yang tidak bisa kita lakukan, ya seperti kita bawa makan, ya. Kayak Sabtu lalu ketika kami doa pagi, ada salah satu jemaat, aduh kami udah kangen nih, udah lama, mau makan di restoran, ya saudara. Dan yang saya mau nyaksikan adalah bagaimana di saat lockdown ini, saudara, keluarga kami suka martabak manis, ya, kami suka martabak manis. Kami mau makan, padahal saya nggak pernah bikin, saudara. Martabak manis itu saya nggak pernah bikin. Ini selama lockdown tahun yang lalu, ya, saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara sudah pernah menyicipi apa yang saya buat, walaupun tidak sempurna. Pada saat itu saya sebenarnya sudah punya, saudara, punya loyang martabak. Itu saya udah punya. Udah lama, saudara, saya punya ini, ya. Waktu saya buatnya lockdown tahun lalu, itu saya udah punya hampir setahun. Tetapi nggak pernah saya sentuh. Karena saya diemin aja loyangnya. Karena untuk membuat proses yang baru dari memasak dari loyang martabak yang baru itu buat saya tuh males karena saya harus membersihkan, ya itu kan dia bisa karat, jadi harus dibersihin, harus dipakai kelapa, digosok-gosok, saya coba beberapa, tapi tetap aja gitu, sepertinya nggak bersih. Jadi saya nggak mau lakukan, jadi didiemin aja. Padahal saya punya alatnya, saya punya buku pemandunya, saya punya resepnya, tapi saya nggak mau lakukan, saya nggak mau belajar untuk saya membuat. Hingga di satu titik, saudara, karena waktu itu saya masih muda untuk saya dapat beli, ya kan, kita bisa dibeli di salah satu daerah, ya, di Kingsport ada salah satu, saya nggak boleh nyebutkan brand ya, saudara, cukup gitu loh, kita bisa nyaman, mau beli kapan aja bisa gitu, di mana juga ada, saya suka lihat ada martabak gitu, jadi nggak ada dorongan untuk saya membuat atau mendemonstrasikan pembuatan martabak ini. Hingga di satu titik, karena lockdown, nggak bisa pergi, akhirnya saya dipaksa untuk saya mau membuat. Jadi saya membuat, saudara, saya ikuti, saya bersihin, saudara, saya buat, saudara. Proses belajar, saudara. Pada saat pertama membuatnya kurang enak, saudara, gagal. Mungkin gagal ini, gagal kehangusan, apinya nggak bisa pas, ini nggak bisa pas. Tapi nggak apa-apa, coba terus. Hingga akhirnya bisa menghasilkan satu martabak yang layak untuk kita makan, untuk keluarga saya makan, dan untuk beberapa jemaat makan ketika ada host group di rumah, atau ada fellowship di rumah. Amin, saudara. Jadi proses belajar, saudara. Belajar. Saudara sudah ada kuasa itu di dalam hidup saudara. Saudara sudah ada bagaimana, mungkin saudara bingung bagaimana ya saya mendemonstrasikan. Saudara sudah diajar. Apalagi dengan firman Tuhan sendiri yang ada di depan kehidupan saudara dan saya. Itu sudah ada, saudara, petunjuknya semua. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah bagaimana saudara dan saya mau belajar. Bagaimana kita mau meresponi, saudara. Iya, saudara. Jadi mulailah saudara dan saya mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu sendiri. Ya, bukan hanya dengan perkataan kita, bukan hanya dengan pengetahuan kita saja. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 katakan demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, baik perkataan saudara dan saya yang kita sampaikan itu bukan hanya dengan kata-kata hikmat yang saudara dan saya punya, ya, tetapi kita dengan keyakinan bahwa ada kekuatan kuasa Tuhan bersama dengan saudara dan saya, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Karena seperti saya katakan tadi, kalau saudara dan saya nggak belajar, seperti saya yang tidak mau membuat martabak, ntar gagal, saya males deh, saya nggak mau lakukan lagi, saudara. Maka itu akan timbul keraguan, saudara. Untuk saudara dan saya mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saya nggak mau mendoakan orang, misalnya saudara, saya takut nanti kenapa-napa lagi, saya takut nanti kalau nggak terjadi bagaimana lagi, saya nggak bisa Kalau saudara dan saya punya pikiran itu terus-menerus kita entertain, saudara, kita kembangkan, saudara, maka keraguan itu dapat menghalangi kuasa Tuhan
yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Seperti saya balik ke poin yang pertama tadi, bagaimana kita harus mengakui. Karena apa yang saudara akui, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, jadi jangan ragu saudara. Karena saudara dan saya itu, kalau saudara dan saya ingat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, saudara dan saya sudah ada kuasa karena Roh Kudus itu turun kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya harus menjadi saksi. Kita harus mendemonstrasikan setiap minggu pada saat doa berkat, Pastor John memblessing saudara dengan kata-kata ini. Saudara dan saya harus menjadi saksi karena ada kuasa, ada kuat kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Ya, Yohanes 14 ayat 12 katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus katakan sendiri kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan sendiri kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa saudara dan saya dapat berbuat seperti yang dia katakan pada saat dia melayani di muka bumi ini. Kalau saudara dan saya mau menuruti kehendak Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Ya. Bahkan ditegaskan lagi saudara di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Ini kedahsyatan yang luar biasa yang ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara. Sesuatu kuasa yang besar yang digambarkan bagaimana ini akan menyertai saudara dan saya. Untuk itu saudara, mari kita belajar, mau belajar mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita diam saudara, jangan kita tidak mau belajar, jangan kita mengubur kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau pada saat proses pembelajaran ini kita gagal, kita tidak berhasil, tidak 100% saudara, tidak apa-apa saudara. Namanya itu proses belajar. Proses belajar itu ada kegagalan, tetapi jangan terus-menerus. Pada saat kita gagal, kita analisa kenapa saya gagal. Maju step lebih langkah lagi, satu langkah lagi. Maju satu langkah lagi, maju satu langkah lagi. Sehingga saudara dan saya, kita ada di dalam suatu kapasitas kita yang full. Di mana kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara kita ingat saudara. Bagaimana saudara dan saya harus mengakui kuasa Tuhan. Bagaimana saudara dan saya harus singkirkan kuasa diri kita. Kedagingan kita. Bagaimana saudara dan saya mau belajar untuk kita mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Dalam satu firman Tuhan saudara yang saya suka. Saya suka sekali saudara di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian. Bagi dialah, bagi Tuhanlah, bagi Allah lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya doakan atau saudara dan saya pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita, di kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bagi Tuhanlah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Mari saudara, pada pagi hari ini kita ingat 3 poin daripada remah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita bawa sepanjang minggu ini saudara. Untuk saudara dan saya mempraktekkan. Untuk saudara dan saya ingat. Saya akan tutup ibadah pada pagi hari ini saudara. Sebelumnya biar apa yang sudah kita sama-sama dengar, apa yang sudah kita sama-sama belajar di situasi yang sulit pada saat ini saudara. Mari saudara, lakukan saudara, lakukan saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya tahu seperti Tuhan katakan, kamu adalah sesat. Jangan saudara, ya. Mari kita lakukan, kita praktekkan.
Mari saudara kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami belajar pada pagi hari ini bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam diri kami Bapa. Kuasa Tuhan yang luar biasa, yang absolut, yang mutlak, yang dahsyat itu ada bersama dengan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami setiap anak-anak-Mu agar kami boleh sepanjang minggu ini Tuhan, kami meningkatkan kepercayaan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi mengambil suatu kebodohan Tuhan atau suatu kerugian kami Tuhan ketika kami tidak mengakui Tuhan secara 100% Tuhan. Karena itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Biar Allah Roh Kudus menolong setiap kami agar semakin hari kami boleh belajar untuk menyingkirkan kuasa kedagingan kami, kuasa diri kami, agar kami mau menempatkan kuasa Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar untuk menyatakan, untuk mempraktekkan kuasa Tuhan yang ada bersama dengan hidup kami. Mungkin akan timbul keraguan di dalam diri kami, untuk itu kami minta tolong Allah Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Roh yang ada bersama dengan kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, jemaat Assembly Church ke dalam tangan-Mu. Juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan yang menyaksikan online ibadah pada pagi hari ini Bapa. Biar kami semua Tuhan boleh menjadi berkat sepanjang minggu ini Bapa. Biar kami Tuhan boleh sepanjang minggu ini Tuhan, orang-orang di sekeliling kami boleh melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu saudara. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah saudara ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Saudara, jangan lupa sebentar lagi kita akan sama-sama belajar mengenai Grow Class. Untuk saudara yang ingin menyaksikan atau mengikuti Grow Class secara Zoom ini, saya akan mengirimkan link kepada saudara semua dan saudara dapat berpartisipasi di dalam pembelajaran kita saudara. Mari sama-sama kita belajar untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi.